Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Maulana dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan menjelaskan serta memaparkan materi tentang efisien sekuritas market. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari overview dulu, di mana konsep rasional investor menjelaskan bahwa yang pertama ada investor membeli instrumen investasi atau portofolio investasi untuk memaksimalkan kekayaan. Lalu yang kedua, investor akan berperilaku risk averse ketika diperhadapkan dengan potensi loss dan berperilaku risk taker diperhadapkan dengan potensi gain. Lalu yang ketiga, investor akan bereaksi terhadap setiap informasi baru yang dirilis di pasar dan secara cepat mengevaluasi serta merevisi keyakinan awalnya. Untuk teori efisien sekuritas market itu memprediksi bahwa harga saham memiliki sejumlah applying properties, yaitu bahwa harga sekuritas secara penuh merefleksikan semua kumpulan informasi masa lalu dan masa sekarang, serta keahlian memproses informasi dari sekelompok investor. Selanjutnya ada efisien securities market definition. Yang pertama, konsep efisiensi mengacu pada sebuah model yang menjelaskan bagaimana pasar modal beroperasi. Lalu, harga sekuritas efisien relatif terhadap informasi yang dipublikasi atau diketahui publik. Definisi ini tidak mengatur tentang insight informasi atau informasi yang tidak dipublikasi. Lalu efisiensi pasar adalah konsep yang relatif. Aktivitas investasi adalah sebuah fair game jika pasar efisien. Lalu pada tingkat efisiensi tertentu, harga sekuritas akan selalu berfluktuasi secara random sepanjang waktu. Serta efisien sekuritas market ini adalah sebuah pasar modal di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut sepanjang waktu merefleksikan semua informasi yang tersedia. Dan untuk kondisinya itu terdiri atas cukup banyak rasional investor yang berpartisipasi aktif dan terlibat dalam kompetisi. Lalu informasi tersedia secara murah dan mudah diakses oleh investor. Lalu masing-masing investor dimotivasi oleh keinginan untuk mencari keuntungan dan persaingan antar investor. Serta investor bereaksi secara cepat dan sepenuhnya terhadap setiap informasi baru. Lalu untuk pengklasifikasiannya, bentuk pasar yang efisien dalam 3 efisien market hipotesis, yaitu efisien dalam bentuk lemah, yaitu di mana pasar mengalami kondisi yang sepenuhnya efisien apabila harga sekuritas merefleksikan semua data tentang harga dan return historis. Yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong. Nah, di sini efisien atau harga pasar efisien bentuk setengah kuat itu pasar di mana harga sekuritas merefleksi semua data tentang harga dan return baik history maupun current yang tersedia secara publik. Lalu yang ketiga ada efisien dalam bentuk kuat atau strong from. Pada pasar dengan tingkat efisien yang bentuk kuat ini, harga sekuritas telah merefleksikan semua informasi baik publik maupun informasi private. Lalu efisien sekuritas market implication, di mana manajer tidak seharusnya perlu direpotkan dengan kebijakan akuntansi mana yang akan digunakan, kecuali dengan kebijakan akuntansi tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas. Banyak alternatif kebijakan akuntansi yang diperdebatkan yang sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap arus kas.
untuk perusahaan harus mengungkapkan informasi sebanyak mungkin. Pasar modal efisien tidak mementingkan pengungkapan melainkan kandungan informasinya. Bentuk itu, pasar modal efisien lebih mengutamakan media pengungkapan yang cost efektif. Lalu untuk efisien sekuritas market implication ini, perusahaan tidak perlu terlalu memperhatikan investor yang naif pada waktu menentukan kebijakan dan format pengungkapan. Investor yang naif itu dapat menggunakan bantuan pihak lain untuk menginterpretasi sebuah informasi keuangan. Selain itu, pasar modal efisien menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, walaupun investor tidak memahami sepenuhnya tentang pengungkapan. Informasi yang tersedia bisa datang dari berbagai sumber. Lalu untuk pasar modal efisien tertarik pada informasi yang relevan dari berbagai sumber. Tidak hanya dari laporan keuangan hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi pasar modal. Lalu untuk capital asset price model, yaitu model penetapan harga aset modal, di mana ada sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Model ini diperkenalkan oleh Treynor, Sharpe, dan Lindner, di mana ada asumsi-asumsi tentang model ini, di mana asumsi itu investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Lalu, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang berisiko bebas atau yang bebas risiko. Untuk semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Tidak ada banyak transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang terakhir, pasar dalam keadaan seimbang. Untuk perubahan resiko dan perolehan dengan memasukkan faktor Untuk perubahan persamaan risiko dan perolehan dengan memasukkan faktor, yaitu ada expected return on a given risky security atau RS, yang RF risk free rate. Lalu ada expected return on the stock market as a whole. Lalu ada stock beta yang dihitung berdasarkan waktu tertentu. Di sini konsep betanya itu apa yang dimaksud dengan beta dan mengapa beta merupakan konsep yang penting dalam akuntansi keuangan. Lalu beta menggambarkan besarnya perubahan harga suatu saham tertentu dibandingkan dengan perubahan harga pasar. Beta merupakan konsep yang penting dalam akuntansi keuangan karena beta menunjukkan resiko suatu perusahaan. Memahami beta perusahaan sama dengan memahami resiko perusahaan tersebut yang merupakan basis pengetahuan penting bagi akuntan. Lalu selain itu, beta telah banyak digunakan dalam studi empiris tentang manfaat informasi akuntansi keuangan. Untuk efisiensi pasar secara keputusan, umumnya perubahan akuntansi berdampak pada perubahan laba. Namun,
Tidak semua perubahan akuntansi berdampak pada arus kas perusahaan. Apabila perubahan metode akuntansi tidak berdampak pada perubahan arus kas, maka perubahan akuntansi tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada dua hipotesis yang memprediksi hubungan antara perubahan metode akuntansi terhadap harga saham, yaitu mechanistic hipotesis dan non-effect hipotesis. Untuk efisiensi pasar secara keputusan berdasarkan mechanistic hipotesis, reaksi pasar didasarkan pada ada tidaknya dampak perubahan metode akuntansi terhadap laba perusahaan. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, maka pasar bereaksi positif. Sebaliknya, apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba menurun, maka pasar bereaksi negatif. Lalu untuk yang berdasarkan non-efek hipotesis ini, reaksi pasar didasarkan pada ada tidaknya dampak perubahan metode akuntansi terhadap arus kas perusahaan. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, tetapi arus kas tidak meningkat, maka pasar tidak bereaksi. Lalu untuk apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat dan arus kas juga meningkat, maka pasar bereaksi positif. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba menurun, tetapi arus kas tidak menurun, maka pasar tidak bereaksi. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba menurun dan arus kas juga menurun, maka pasar bereaksi negatif. Di sini teman-teman dan audiens bisa melihat efisiensi pasar secara keputusan, di mana jenis peristiwa ada bernilai ekonomis, di mana nilai ekonominya itu positif, nilai perusahaannya naik, reaksi pasar positif, negatif, tidak bereaksi, ketetapan reaksi tepat, salah, salah. Dan untuk bernilai ekonomis, nilai ekonominya itu negatif, nilai perusahaannya turun, reaksi pasar positif, negatif, tidak reaksi. Ketetapan reaksinya salah, tepat, salah. Untuk jenis peristiwa tidak bernilai ekonomis, nilai ekonominya 0. Nilai perusahaan tetap, reaksi pasar positif, negatif, tidak reaksi. Lalu untuk ketetapan reaksinya salah, salah, dan tepat. Untuk efisien sekuritas market anomali, teori efisien pasar modal menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Nah, untuk konsekuensinya, apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru tetapi membutuhkan waktu lebih lama, maka keberuntungan abnormal dapat terjadi. Dalam hal ini, investor tidak berlaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Investor yang tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal disebut sebagai anomali pasar modal efisien. Ada beberapa anomali pasar modal efisien, diantaranya itu ada prospect theory, post announcement drift, financial ratio, accrual component. Lalu investor akan risk averse berkaitan dengan keuntungan dan risk taking berkaitan dengan kerugian. Nah, penilaian terpisah antara prospek keuntungan dan kerugian menunjukkan perilaku yang irasional. Apabila investasi naik, apabila nilai investasi mulai meningkat, tingkat utilitas investor menurun dan investor berperilaku risk averse. Dalam menghadapi berita baik, investor memiliki probabilitas rendah akan semakin baiknya harga atau probabilitas tinggi harga akan semakin menurun karena investor merealisasi keuntungan. Dalam hal ini, investor menghindari resiko. Apabila nilai investasi mulai menurun, tingkat utilitas investor meningkat dan investor berperilaku risk taking.
Dalam menghadapi berita buruk, investor menahan sekuritas dan tidak mau merealisasi kerugian tersebut, bahkan membeli lebih banyak saham yang menurun karena investor memiliki probabilitas tinggi akan membaiknya sekuritas. Dalam hal ini investor menambah risiko. Ini teori prospek Kahneman dan Tversky 1979. Untuk yang post announcement drift, sekali laba perusahaan diketahui, maka kandungan informasi tersebut seharusnya digunakan oleh investor sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Namun telah diketahui lama bahwa hal ini tidak terjadi seperti itu. Nah, bagi perusahaan yang melaporkan baik berita pada laporan kuartalan, keuntungan abnormal cenderung tertunda hingga pada sekitar 60 hari setelah pengumuman. Begitu juga bagi perusahaan dengan pengumuman berita buruk. Keuntungannya abnormal itu cenderung juga tertunda sekitar 60 hari kemudian. Nah, ada fenomena ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien yang disebut dengan istilah post announcement. Post announcement drift ini merupakan tentang serius dan penting dalam pasar modal efisien. Lalu ada financial ratio. Berdasarkan teori pasar modal efisien, strategi investasi seharusnya didasarkan pada informasi yang tersedia bagi investor, yaitu informasi tentang rasio keuangan. Rasio keuangan seharusnya terkait dengan sekuritas karena harga sekuritas sudah merefleksikan informasi rasio keuangan. Rasio keuangan seharusnya terkait dengan kualitas. Rasio keuangan seharusnya terkait dengan harga sekuritas. Karena itu, harga sekuritas sudah merefleksikan informasi rasio keuangan. Namun, dengan demikian, Au dan Feynman 1989 menemukan bukti bahwa rasio keuangan tidak segera digunakan oleh investor dan tidak segera terrefleksi dalam harga sekuritas. Hal ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien. Lalu untuk accrual komponen, teori pasar modal efisien menyatakan bahwa seharusnya pasar bereaksi lebih kuat terhadap berita baik tentang arus kas aktivitas operasi daripada berita baik tentang accrual. Hal ini diyakini karena arus kas dari aktivitas operasi lebih mungkin terulang kembali periode yang akan datang dibandingkan dengan accrual. Akan tetapi, Sloan 1996 menemukan bukti bahwa pasar bereaksi lebih kuat terhadap accrual daripada arus kas dan dari aktivitas operasi. Temuan ini menambah panjang adanya anomali pasar modal efisien. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.